Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Saputra, dosen pada Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi pembelajaran pada mata kuliah ilmu gizi dengan topik karbohidrat. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen melalui pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini menampilkan implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ilmu gizi di program studi sarjana teknologi pangan dan hasil pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Kuliah ilmu gizi merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 program studi sarjana teknologi pangan dan hasil pertanian UGM dengan kode mata kuliah TPHP 212109. Mata kuliah ini mempelajari hubungan antara zat gizi dengan kesehatan yang meliputi fungsi asupan pangan dalam mencukupi kebutuhan zat gizi guna pertumbuhan, pemeliharaan, dan kesehatan yang optimal. Materi yang dipelajari meliputi sistem pencernaan, fisiologi gizi, metabolisme zat gizi, dan efeknya terhadap kesehatan serta energi dan angka kecukupan gizi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai prinsip ilmu pangan, kimia dan analisis pangan, mikrobiologi keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses biokimia, konsep dasar ilmu gizi, dan hubungan antara konsumsi pangan dengan status gizi. Kuliah ini disampaikan melalui tim teaching dalam 14 pertemuan dengan proporsi luring 80% dan daring maksimal 20% serta UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus, dan presentasi. Dalam hal asesmen mahasiswa, evaluasi dilaksanakan dengan basis hasil proyek atau studi kasus yang terdiri dari presentasi 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada basis kognitif melalui UTS 20% dan UAS 20%, sebagaimana yang termuat dalam dokumen rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS. Demikianlah pengantar deskripsi mata kuliah ilmu gizi. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sesi pembelajaran. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai kuliahnya pada kesempatan hari ini. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, di perkuliahan sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang pendahuluan konsep dasar ilmu gizi, kemudian teman-teman juga sudah mempelajari tentang fisiologi gizi, termasuk di sana ada energi, kemudian angka kecukupan gizi, dan juga air. Nah, hari ini kita akan masuk ke unsur-unsur dari zat gizi. Kalau teman-teman ingat, pada konsep dasar ilmu gizi itu ada senyawa makro dan senyawa mikro. Senyawa makro gizi itu dibagi lagi menjadi 3 yang utama. Yang pertama apa? Karbohidrat. Yang kedua, protein. Kemudian yang ketiga, lemak. Sementara untuk mikrogizi itu dibagi menjadi 2. Apa itu? Vitamin dan mineral. Nah, bagian saya, kita akan mendiskusikan materi tentang karbohidrat. Setelah selesai dari kuliah ini, nanti teman-teman punya capaian, yaitu yang pertama bisa menjelaskan tentang proses biokimia karbohidrat, kemudian menjelaskan konsep dasar karbohidrat, dan yang kemudian menjelaskan hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan status gizi atau fisiologi kesehatan manusia. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Kalau misalkan karbohidrat itu adalah salah satu senyawa gizi makro yang kemudian di konsep dasar
kita mengenal bahwa carbohydrates are the perfect nutrients for your body nutritional needs. Kalau kemudian kita mengetahui bahwa karbohidrat itu adalah jenis zat gizi yang sempurna untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, karbohidrat klasifikasinya secara umum nanti akan juga dibagi menjadi dua, yaitu fast releasing dan satunya slow releasing. Mengapa sebagian dari karbohidrat disebut sebagai fast releasing, sebagian dari karbohidrat disebut sebagai slow releasing? Itu kembali kepada susunan atau struktur kimianya. Pada karbohidrat jenis fast releasing itu kita kenal juga sebagai simple karbo. Kalau slow releasing kita mengenalnya sebagai kompleks karbo. Nah, simple karbohidrat itu terdiri dari dua, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida sendiri banyak jenisnya, tetapi kita mengenal paling tidak ada tiga yang utama, yaitu glukosa, kemudian fruktosa, kemudian galaktosa. Monosakarida sesuai dengan namanya adalah karbohidrat dengan rantai tunggal. Secara kimiawi dia berdiri sendiri. Kalau kemudian monosakarida itu bergandengan membentuk dimer atau membentuk molekul dengan isi dua senyawa disebut sebagai disakarida. Glukosa bergabung dengan glukosa menjadi maltosa. Glukosa bergabung dengan fruktos menjadi sukros. Glukosa ketemu dengan galaktos menjadi laktos. Nah, dua kelompok ini, mono dan disakarida, adalah termasuk dalam golongan simple karbo. Simple karbo sendiri dinamai juga dengan fast releasing karbohidrat karena ketika dia dikonsumsi dalam tubuh itu punya profil atau karakteristik cepat diserap. Anda bayangkan 1-2 molekul masuk dalam tubuh kita perlu waktu lebih cepat, lebih efisien dan mudah untuk sampai kepada bagian tubuh yang dibutuhkan. Nah, sebaliknya kalau misalkan kompleks karbo itu nanti kita akan bisa bagi jadi dua. Namanya kompleks, maka ini adalah susunan dari monosakarida dengan rantai yang panjang. Rantainya itu secara umum jumlah monomernya lebih dari 10. Jadi glukosa berderet panjang, maka disebut sebagai polimer atau polisakarida. Nah, polisakarida nanti kita akan bagi jadi dua, yaitu polisakarida pati dan polisakarida non-pati. Apa itu polisakarida pati? Polisakarida pati adalah polisakarida atau karbohidrat kompleks yang biasa kita temukan pada tanaman atau tumbuhan, dan itu tersusun dari dua kelompok, yaitu amilosa, satunya amilopektin. Apa bedanya amilosa dan amilopektin? Kalau amilosa itu adalah polimer glukosa dengan rantai lurus. Ini dia berjajar lurus sampai kurang lebih 3000 satuan glukosa. Maka disebut sebagai pati amilosa.
Nah, kalau amilopektin, nanti setiap 20 monomer, dia akan membentuk percabangan. Ketemu 20 monomer lagi, membentuk percabangan lagi, begitu seterusnya. Sehingga rantai dari amilopektin itu tidak linear sebagaimana amilosa, tetapi bercabang. Itu disebut sebagai amilopektin. Lalu bagaimana dengan polisakarida non-pati? Polisakarida non-pati itu adalah bentuk yang lebih tidak beraturan lagi. Jadi dia bercabang, antar percabangan itu saling mengisi secara kompleks. Contohnya di sini adalah dietary fiber atau serat. Di dalam tubuh kita itu juga ada polisakarida. Ada yang tahu? Jadi tubuh kita menyimpan polisakarida, namanya adalah glikogen. Apa itu glikogen? Dia adalah polimer karbo yang menjadi cadangan karbohidrat di dalam tubuh manusia. Nah, ini dia tersimpan di organ liver dan otot kita. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Baik. Ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak, saya Berliana Nausania. Jadi pertanyaan saya adalah, jika glikogen dikatakan sebagai cadangan karbohidrat di dalam tubuh, apakah tubuh mempunyai kapasitas penyimpanan maksimal? Dan jika iya, kapan cadangan tersebut dimanfaatkan? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Berliana. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi kita belum terlalu bahas tentang glikogen. Jadi glikogen itu polisakarida, cadangan dalam tubuh. Namanya cadangan, dia punya limit capacity. Jadi kalau misalkan dalam tubuh itu sekitar 500 kilokalori ada di liver, 2000-nya ada di otot. Namanya cadangan, kapan dia digunakan? Subnya itu kapan? Yaitu adalah saat kita tidak sedang mengkonsumsi karbo. Jadi antar periode Anda makan ke makan selanjutnya, maka tubuh menggunakan glikogen supaya tidak terjadi kondisi yang disebut sebagai hipoglikemik atau kekurangan glukos. Atau di kasus lain, saat Anda berpuasa, maka tubuh tetap bisa memproduksi energi karena ada cadangan glikogen tadi. Nah, ini namanya limit, berarti terbatas. Kalau kita makan glukosa terus, glikogennya tempatnya sudah penuh, kemana? Glukosanya akan masuk ke glikolisis melalui DNL, de novo lipogenesis, dia diubah menjadi lemak. Jadi orang yang makan karbo terlalu banyak akan punya resiko obesitas juga, karena glukosanya itu tidak diubah jadi energi ataupun glikogen, tapi malah menjadi adiposa. Seperti itu ya. Terima kasih pertanyaan. Selanjutnya, setelah mengenal tentang klasifikasi karbohidrat, kita akan masuk pada materi metabolismenya. Bagaimana sih karbohidrat itu di dalam tubuh, perjalanan dia sampai bisa kita capai. Jadi kalau teman-teman sehari makan nasi 3 kali, atau mungkin Anda makan roti atau apapun itu dari sumber karbohidrat, dia akan melewati rongga mulut. Nah, di dalam mulut ini nanti akan terjadi proses yang disebut sebagai mastikasi atau pengunyahan. Pengunyahan yang dibantu oleh gigi, lidah, dan juga satu lagi air liur. Dia tidak hanya secara fisik mencerna karbo, tetapi juga secara kimiawi, karena liur kita itu mengandung enzim. Namanya adalah enzim amilase, atau kalau khusus berasal dari liur itu disebut sebagai petialin. Petialin ini akan mendegradasi secara kimiawi dari amilum. Kalau amilum berarti kelompok simple atau poli, simple atau kompleks. Amilum kompleks. Jadi dari kelompok pati kompleks didegradasi di enzim petialin menjadi maltosa. Kemudian setelah dari mulut melalui gerakan peristaltik di kerongkongan kita, dia akan dilewatkan sampai di lambung. Khusus untuk karbohidrat, dalam lambung itu tidak terjadi proses metabolisme.
hanya diremas-remas sampai menjadi bubur atau disebut sebagai heme. Kemudian dari lambung nanti dia akan masuk ke mana? Setelah lambung, usus halus. Di dalamnya ada usus 12 jari, usus penyerapan, usus pendek, ileum, jejunum, segala macam ya. Nah, dalam usus halus inilah yang nanti proses pencernaan itu akan berlangsung lebih optimal. Karena di situ nanti pankreas akan mengeluarkan enzim, termasuk tadi amilase lagi. Karena mungkin sebagian dari polisakarida itu tidak sepenuhnya tercerna di mulut kita, maka dicerna lagi di usus halus dengan endoglukosidase atau amilasenya pankreas. Selain itu, ada yang namanya disakarase. Kalau disakarase berarti memecah apa? Sesuai dengan namanya, disakarida. Berarti disakarida yang sampai ke usus halus kita, maltosa, sukrosa, laktosa, itu akan dipecah jadi monomer atau monosakarida. Setelah jadi monosakarida, baru itu nanti akan diserap melalui villi atau jonjot usus. Nah, pada konsep villi atau jonjot usus, setelah menjadi monosakarida, itu nanti akan dibedakan penyerapannya antara glukos and galaktos dengan fruktos. Jadi sih ada yang menarik. Kalau monomernya bentuknya adalah glukos and galaktos, maka dia nanti akan diserapnya lewat protein yang disebut sebagai sodium glucose transporter 1 atau SGLT1. Jadi dia nanti diserap menggunakan sistem transport aktif. Mekanisme atau caranya itu adalah, Anda bisa perhatikan di slide. SGLT1 ini memanfaatkan gradien dari natrium. Jadi sodium atau natrium itu dari enterosit. Enterosit itu adalah sel yang ada di dalam penampang usus. Kalau penampang usus, bagian atas disebut sebagai apikal. Tengah itu adalah enterosit, bawah ini adalah basolateral. Atas itu berhubungan dengan saluran cerna kita. Kalau basolateral berhubungan dengan pembuluh darah arteri. Nah, sistemnya natrium itu akan selalu berusaha dipompa ke dalam pembuluh darah arteri. Sehingga di enterosit natriumnya banyak atau sedikit? Kalau selalu berusaha dipompa keluar, banyak atau sedikit? Natriumnya ini selalu berusaha dikeluarkan, berarti sedikit. Dengan sedikitnya natrium ini, maka glukos and galaktos itu akan dibawa oleh si SGLT1 tadi. Karena prinsipnya dia namanya adalah sodium glukos. Dia juga Na sebetulnya. Ini punya kesempatan Na-nya di sini berkurang, maka di sini memasuki ke enterosit, membawa glukos dan galaktos. Oke? Dan di sini proses memompa dari natrium itu membutuhkan energi berupa ATP, sehingga kita sebut sebagai proses transport aktif. Setelah masuk ke enterosit, si glukos dan galaktos itu akan masuk ke pembuluh darah lewat bantuan protein lain, namanya adalah glukos transporter 2. Baru masuk ke pembuluh darah. Setelah dari pembuluh darah kemana? Kira-kira ada 3 organ utama yang nanti akan menerima pasokan glukos. Pertama, si darah akan membawa glukos itu ke hati, liver. Selain liver, ke otot. Selain otot, ke otak. Ya, baik. Nah di sini ternyata kita punya monosakarida lain, yaitu ada fruktos. Nah, ini ada beda sedikit. Bagaimana bedanya? Apakah ada yang mau menjelaskan? Menurut Anda kira-kira
bagaimana proses penyerapan fruktos kalau di dalam video khusus. Saya kasih kesempatan. Baik, Pak Wahyu, perkenalkan, nama saya Evelyn Gabriela. Mungkin saya izin menjawab dari grafik ilustrasi yang disampaikan pada slide dan penjelasan dari Pak Wahyu juga. Dari ilustrasi tersebut, saya melihat bahwa untuk mekanisme penyerapan fruktos ini cukup berbeda dibandingkan dengan glukos dan galaktos, yang mana dia tidak melibatkan transfer aktif dan tidak melibatkan adanya ATP dan pompa sodium seperti itu. Lebih ke difusi terfasilitasi dan khususnya menggunakan glukos transporter 5 yang nantinya akan memasuki enterosit, dan dari enterosit akan didistribusikan dalam pembuluh darah melalui glukos transporter 2 seperti itu, sehingga penyerapannya cenderung lebih cepat dan sangat cepat apabila setelah dikonsumsi. Terima kasih. Ya, jawabannya betul sekali ya. Jadi ada perbedaan cara penyerapan fruktos dengan galaktos dan glukos. Artinya fruktos itu satu tahap lebih cepat masuk ke dalam pembuluh darah kapiler tadi dibandingkan dengan glukos dan galaktos. Nanti akan ada konsekuensinya ya. Kita akan membahas di materi berikutnya. Nah, glukos yang sudah dibawa ketiga organ tadi itu akan mengalami metabolisme secara biokimia. Yang pertama adalah glikolisis. Apa itu glikolisis? Dia adalah proses yang memecah glukos sampai menjadi hasilnya nanti berupa pirufat. Nah, dalam proses glikolisis ini ada 10 tahapan. Dari glikolisis, satu molekul glukosa dipecah atau diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, fruktos 1,6-bisfosfat, lantas menjadi gliseraldehid 3-fosfat sampai jadi pirufat. Yang intinya di sana nanti menjadi pirufat, kemudian dari pirufat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, dalam proses pemecahan ini, sel tubuh kita itu akan menghasilkan yang disebut sebagai energi. Energinya itu dikonservasi dalam paket-paket yang disebut sebagai adenosin trifosfat atau ATP. Oke. Nah, sampai dari sini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya Bapak Wahyu, perkenalkan saya Ilmania Syafitri. Yang ingin saya tanyakan, pada pembahasan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa jenis monosakarida itu ada glukosa dan juga fruktos. Dan dijelaskan sebelumnya juga bahwa penyerapan fruktos itu berbeda dari glukosa. Nah, untuk glikolisisnya dari fruktosa itu sendiri bagaimana nih Pak? Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus tentang bagaimana fruktos tadi. Evelyn sudah menerangkan tentang penyerapannya di usus. Nah, sekarang kelanjutannya seperti apa? Nah, memang ini berbeda sedikit dari glikolisis untuk glukos. Kalau glukos itu harus diubah ke glukos 6-fosfat, fruktos 6-fosfat, fruktos 1,6-bisfosfat. Kalau fruktos, di slide berikutnya ini, di feeder pathway, Anda bisa melihat fruktos itu bisa langsung diubah, difosforilasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini men-skip satu tahapan. Kalau glukos harus diubah ke glukos 6 dulu, baru ke fruktos 6. Nah, kalau fruktos nggak perlu lewat glukos 6, langsung jadi fruktos 6. Lanjut seperti glikolisis pada umumnya. Atau dia diubah menjadi fruktos 1-fosfat. Ini lebih cepat lagi. Karena dari fruktos 1-fosfat itu langsung bisa diubah menjadi gliseraldehid. Men-skip sekitar 4 tahapan. Oleh karena itu konsekuensinya semakin banyak kita konsumsi fruktos, energi yang diproduksi dalam tubuh itu akan semakin cepat, semakin banyak. Nah, ini back to keadaan masing-masing. Kalau orang sedang butuh energi, seperti atlet, Anda running, maraton, bagus. Tapi kalau kita sedentari, jarang gerak, bahaya. Karena nanti akan jadi timbunan atau densitas energinya itu menjadi tidak seimbang. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Di sini ada 3 studi kasus. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan studi kasus. Jadi teman-teman mendiskusikan setiap kasus ini, apa sebetulnya yang terjadi pada kasus tersebut. Kuncinya ada pada 2.
tolong terangkan apa yang sebetulnya terjadi dari pandangan ilmu gizi dan biokimia. Yang kedua adalah rekomendasi Anda terhadap kasus tersebut kira-kira seperti apa. Nah, nanti Anda diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk mendiskusikan. Setelahnya kita akan adakan sesi presentasi. Untuk studi kasus 1, materi sudah saya sampaikan, yaitu tentang minuman manis yang dikonsumsi oleh mahasiswa. Untuk studi 2, juga Anda sudah dapatkan dari ELOK, yaitu tentang bagaimana diare yang terjadi karena konsumsi susu sapi. Sementara yang ketiga adalah untuk atlet yang kira-kira dia ingin skip karbo, hanya mengandalkan protein, apakah menurut Anda itu oke atau enggak? Nah, ini nanti setiap kelompok dipersiapkan untuk presentasinya, dan juga nanti laporan pembahasan diskusinya Anda upload melalui sistem e-learning kita. Terima kasih. Monggo silakan bisa dibentuk kelompoknya. Ya, baik. Waktu diskusi sudah cukup. Sekarang kita masuk ke presentasi. Karena kita juga terbatas waktu, maka yang presentasi perwakilan saja ya. Nanti selebihnya mohon di-upload tugasnya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Berdiana. Tadi saya mendapatkan study case pertama, yaitu seorang mahasiswa memilih untuk mengonsumsi teh manis sebelum kelas. Akibatnya 1 jam kemudian dia merasa lemas gitu. Nah, menurut saya penyebabnya adalah karena teh manis ini mengandung gula sederhana yang cepat diserap tubuh. Akibatnya kadar gula darahnya naik dengan cepat sehingga energi meningkat sesaat. Namun lonjakan ini juga memicu pelepasan insulin yang tinggi sehingga gula darah mahasiswa tersebut menurun kembali dengan cepat, dan inilah yang menyebabkan sekitar 1 jam kemudian mahasiswa tersebut merasa lemas, lapar, dan mengantuk lagi. Nah, mungkin berbeda dengan apabila mahasiswa tersebut mengonsumsi nasi atau roti yang mengandung karbohidrat kompleks, sehingga energi yang dilepaskan nantinya akan lebih bertahan dan lebih lama gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Sebelumnya terima kasih Kak untuk presentasinya tadi yang sangat luar biasa. Aku izin tanya, tadi kan dijelasin tuh nasi atau roti itu lebih tahan lama karena dia termasuk karbo kompleks. Tapi kan mahasiswa itu butuh waktu yang praktis cuma 20 menit untuk makan sebelum kuliah nanti siang. Menurut kelompok kakak, selain nasi atau roti ada nggak sih solusi atau pilihan makanan atau minuman lain yang nggak lebih pas buat dia gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Alfi atas pertanyaannya. Mungkin kalau saran yang bisa saya berikan, mungkin bisa mengonsumsi roti gandum atau yogurt yang sugar free, misal dengan tambahan buah atau kacang, atau misal oatmeal yang bisa overnight oatmeal gitu yang lebih simpel, supaya tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang setinggi minuman manis atau dan tidak seribet makan nasi atau roti begitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, demikian untuk kelas hari ini. Kita sudah belajar tadi tentang klasifikasi karbohidrat, kemudian metabolisme dari karbohidrat, dan juga sudah belajar tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan teori yang sudah kita pelajari. Jangan lupa untuk penugasan kasusnya tadi Anda sekali lagi kumpulkan melalui learning management system kita. Dan kemudian untuk kelas berikutnya, pertemuan minggu depan, kita akan berdiskusikan tentang fungsi dari karbohidrat di luar dari energi, dan bagaimana hubungan antara karbohidrat itu dengan status gizi dan kesehatan. Terutama adalah blood glucose atau glukosa darah, dan juga interkoneksi dia kalau dengan lemak dan juga protein. Terima kasih untuk kelas hari ini. Atas atensi dan kerjasamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih. Demikianlah video demonstrasi pembelajaran mata kuliah ilmu gizi sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen melalui pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.